Ya pemirsa, saat ini kita ketahui bahwa Kota Palu dengan kondisi positif yang sejumlah 126, betul. Ini akan ada wacana bahwa pemerintah Kota Palu akan melakukan rapid test massal di Kota Palu. Dan saat ini kita akan terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu. Kita akan membicarakan bagaimanakah perencanaan untuk melakukan rapid test massal di Kota Palu. Dan kita sudah terhubung dengan Bapak Dokter. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak Kadis, pertanyaan pertama ini, apa yang menjadi pertimbangan sehingga di Kota Palu akan diadakan rapid test massal? Ya, terima kasih banyak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Dan bagi saudara-saudaraku yang Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik, bahwa salah satu indikator daerah itu dinyatakan terbebas dari COVID-19, salah satunya adalah di daerah tersebut. Nah, tentu dalam melakukan rapid massal ini harus mempertimbangkan daerah-daerah yang menjadi sasaran yang akan dijadikan sampel untuk dilakukan rapid, sehingga orang-orang tersebut yang dijadikan sampel itu bisa menjadi mewakili seluruh Kota Palu dengan jumlah penduduk 375.000 itu. Seperti itu. Ya, untuk Kota Palu sendiri, Pak, apakah sudah ditentukan atau sudah dipetakan untuk zona merah masih dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Palu? Dan apakah dari zona merah itu akan dijadikan sampel? Sesungguhnya zona merah itu hanya sebagai gambaran bahwa di sana pernah terjadi terkonfirmasi positif. Tetapi secara permanen, sesungguhnya pada kondisi pasien itu sembuh dan seluruh orang-orang yang terkontak kita bisa melakukan tracing, pelacakan satu persatu, sehingga yang terkontak pun kita sudah lacak dan melakukan perawatan namanya OTG, sehingga zona-zona merah itu sesungguhnya tidak ada karena mobilitas penduduk ini, daerah memang bisa di zona, tapi masyarakatnya kan mobilitas. Ya. Jadi zona merah itu hanya menggambarkan bahwa daerah tersebut pernah ada terkonfirmasi positif. Bukan berarti bahwa daerah tersebut rawan untuk kasus positif. Seperti itu. Baik, Pak Kadis, sejauh ini sudah bagaimana persiapan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melangsungkan rapid test massal, Pak? Ya, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Palu, yang pertama menjadi sasaran kita tentu adalah seluruh petugas medis dan relawan yang bekerja di posko perbatasan, yang bekerja di pondok perawatan, dan yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Tentu itu yang paling banyak terpapar kalau secara kondisi di lapangan, dialah yang paling banyak terpapar, sehingga itu yang menjadi sasaran pertama untuk menjadi sampel. Yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, bahwa daerah-daerah yang pernah ada terkonfirmasi positif, walaupun terjadi mobilitas masyarakat, tetapi daerah tersebut menjadi salah satu pertimbangan oleh beberapa pihak untuk masyarakat di situ nanti dijadikan juga sebagian sampel. Dan yang ketiga adalah tempat-tempat umum yang banyak kontak juga dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah kantor-kantor atau pelayanan publik yang banyak melayani masyarakat, dan contohnya Dukcapil dan lain sebagainya. Berarti Pak Kadis, pemerintah Kota Palu menyetujui untuk melakukan rapid test massal pada saat ini di Kota Palu sendiri? Dan mendukung penuh, Pak? Ya,
tentu pemerintah Kota Palu akan melakukan rapid test, tetapi terlebih dahulu akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa rapid test itu bukan berarti orang itu COVID positif. Itu perlu dipahami dulu supaya jangan sampai terkesan bahwa orang yang rapid test positif itu secara otomatis akan menuju ke COVID positif. Terbukti bahwa dari 417 orang yang kita rapid test selama ini, kan hanya 19 yang positif. Artinya apa? Hanya sekedar screening, tidak menunjukkan, jangan sampai masyarakat goncang, jangan masyarakat sampai panik jika diketahui dirinya positif rapid. Padahal rapid test itu belum pasti bahwa yang bersangkutan itu positif. Ini dulu perlu disampaikan kepada masyarakat. Setelah masyarakat paham bahwa rapid test itu tidak menunjukkan bahwa Anda nanti akan positif, baru kita lakukan itu. Jadi sebelumnya kita perlu, Baik Pak, rencana pelaksanaan rapid test sendiri itu kapan Pak? Insya Allah dalam waktu singkat, saya kira hari Rabu ini kita akan, Rabu depan ini akan rapat dengan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, dan baik vertikal maupun seluruh OPD yang terkait, dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota. Tentu Bapak Wali Kota akan mengambil sikap. Yang pertama, new normal ini dulu, apakah bisa sudah diperlakukan, artinya masyarakat tetap produktivitas dan aman, tetapi tetap juga protap COVID dilaksanakan oleh masyarakat. Baik Pak Kadis. Seperti itu. Kita ketahui bahwa Corona atau COVID-19 ada di Kota Palu sendiri ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan mengapa baru saat ini pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan rapid test massal kepada masyarakat di Kota Palu? Indikator, hanya untuk mengukur bahwa masyarakat Kota Palu itu terbebas dari COVID. Artinya salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu itu sudah hampir aman dari COVID setelah kita melakukan rapid test. Salah satu indikator itu. Sehingga bukan sebenarnya keinginan Kota Palu, tetapi memang indikator itu yang harus dipenuhi nantinya. Yang dilaporkan kepada Menteri Kesehatan bahwa setelah saya melakukan rapid test, terbukti di lapangan bahwa dari 0,35, jadi dari 1 juta penduduk itu 3.500 orang. Jadi kalau kita lihat penduduk Kota Palu, kira-kira kita bisa rapid test sekitar 1.200 sampai 1.500 orang. Dari 1.500 orang sampel itu nanti, itulah yang dijadikan dasar bagaimana kondisi Kota Palu sekarang ini. Walaupun demikian, kita sudah melihat bahwa pasien sekarang ini yang OTG 0, yang positif alhamdulillah tinggal 3, yang ODP 1, yang dirawat di asrama haji tinggal 2. Artinya apa? Kasus dari 19 kasus yang positif, alhamdulillah sekarang tinggal 3. Begitu. Baik Pak, tentunya kami berterima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen dialog. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Dr. Husaima Abdul Rahman selaku Kadis Kesehatan Kota Palu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.